kita emot pusaka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu baik-baik aja ya. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, masih bisa diberi kesempatan untuk men-share video budgeting. Video yang saya share kali ini adalah video mengenai budgeting dengan gaji sebanyak 4 juta dengan 3 orang anak dan 2 orang dewasa. Tapi sebelumnya saya ingin melakukan evaluasi mengenai budgeting sebelumnya. Nah, ini adalah beberapa pengeluaran yang saya tulis per harinya. Kalau teman-teman mengikuti video budgeting saya sebelumnya, bisa dilihat. Kalau yang belum nonton, boleh nonton ya teman-teman. Jadi ini adalah evaluasi mengenai budgeting 350.000 per minggu yang kemarin. Nah, di pos sodako itu saya di postkan 20.000, tapi itu saya habiskan karena sodako itu memang selalu kurang ya teman-teman. Jangan menganggap sodako itu cukup gitu ya. Walaupun sedekah itu kemampuan kita, tapi sebaiknya kita selalu berdoa kepada Allah bahwa kita ingin dilimpahkan rezeki untuk bisa bersedekah sebanyak-banyaknya. Nah, di pos belanja kebutuhan saya poskan 50.000, tetapi pada kenyataannya belanjanya 50.500, jadi ada selisih sebanyak 500 rupiah. Sedangkan belanja sayuran nih alhamdulillah saya poskan 120.000, ternyata yang terpakai itu 76.000, sehingga ada kelebihan sebanyak 34.000. Jadi alhamdulillahnya ketika saya memposkan belanja sayuran 120.000 itu saya merasa oh ini kayaknya kurang, tapi alhamdulillahnya ketika di tengah jalan nih ada aja rezeki dari Allah yang tak terduga gitu. Misalkan seperti kemarin saya niatnya silaturahim ke rumah orang tua, ternyata di rumah orang tua itu dikasih makan, terus dibahankan bahan makanan, jadi mengurangi belanja harian. Maka dari itu ya teman-teman, ketika kita mendapatkan rezeki berapapun itu, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah bersyukur, mensyukurinya. Karena dengan bersyukur Allah akan melipat gandakan sampai ila masya Allah, sampai kita nggak tahu dari mana asalnya, tapi itulah kekuasaannya Allah. Dan itu tuh menjadi self reminder ya buat saya. Nah, di pos beras bisa teman-teman lihat sendiri, itu memang ada selisih sebanyak 12.500. Tapi alhamdulillahnya di dana tak terduga kita masih bisa save 36.000. Nah, karena uang-uang yang selisih tadi saya ambil dari dana darurat, sehingga di dana darurat alhamdulillah bisa save sebanyak 36.000 dan 34.000 ada kelebihan dari belanja sayuran, sehingga alhamdulillah ada sisa sebanyak 70.000 dan insya Allah akan saya save di sini sebagai sinking fund. Jadi itu ya teman-teman, kelebihannya kita melakukan budgeting walaupun agak sedikit sulit gitu, harus menulis-nulis, tapi arus keluar dan masuknya itu jelas. Nah, mohon maaf ya sebelumnya kalau video saya kurang maksimal karena saya budgeting sekaligus membersamai anak-anak, jadi mungkin agak rempong gitu ya. Nah, sekarang saya akan membuat budgeting plan dengan penghasilan suami sebanyak 4 juta rupiah. Dengan beban cicilan tetap itu sebanyak 1.500.000, serta gaji 4 juta itu sudah dikurangi dengan kebutuhan suami sebanyak 500.000, sehingga dana yang diterima itu kurang lebih ada 3.500.000. Dana yang untuk diposkan selama 1 bulan itu sebanyak 3.500.000. Nah, di sini kewajiban tetapnya ada sodako, terus ada untuk orang tua, serta beban listrik, serta pulsa dan juga cicilan. Oh ya teman-teman, dengan adanya video ini saya berniat untuk men-share atau memberikan gambaran kepada teman-teman yang memiliki kesulitan mengatur keuangan. Tidak ada maksud lain selain itu.
Saya harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan saya harap juga teman-teman bisa lebih bijak ya untuk menyikapi video ini. Karena video ini adalah sebuah simulasi mengenai budgeting dengan pendapatan yang sekian. Jadi, sodako itu saya masukkan ke kewajiban tetap karena memang itu adalah sebuah kewajiban kita sebagai umat Islam ya. Jadi besarannya pun memang saya poskan segitu tuh sebetulnya tidak ada kewajiban, berapapun teman-teman semampunya aja, yang penting sodako itu ditempatkan di kewajiban tetap yang paling atas. Total seluruh kewajiban tetapnya itu adalah 2.300.000. Nah, jadi sisa untuk kita memulai kehidupan kita gitu ya, untuk membiayai kebutuhan hidup kita itu dimulai dari sini. Jadi 3.500.000 dikurangi sebanyak 2.300.000, yaitu adalah sebesar 1.200.000. Jadi kita membiayai diri kita sebanyak 1.200.000. Namun, teman-teman semua tidak perlu berkecil hati dengan angka segitu, bisa menjadi ilah masya Allah ya teman-teman. Seperti yang sudah saya bilang di awal video, kalau kita mengutamakan sodako, insya Allah Allah pun akan menolong kita dengan cara yang tidak kita duga. Jadi ya nggak apa-apa, kita postkan aja, kita ubah mindset kita kalau 1.200.000 itu bisa mencukupi seluruh kebutuhan kita selama 1 bulan atau sampai kita mendapatkan kembali rezeki. Karena prasangka Allah bersama prasangka hambanya ya teman-teman. Jadi ya kita harus bersangka baik bahwa uang segitu tuh akan lebih barokah ketika kita sudah memberikan sedekah kita di awal pendapatan. Nah, itu juga menjadi self reminder ya teman-teman buat saya. Karena hakikatnya itu adalah bukan dari nominal angkanya ya teman-teman, dari kebarokahannya. Berapapun jumlah uang yang kita punya, mau sedikit mau banyak, yang penting itu barokahnya. Uang sedikit jika memang itu barokah akan bisa cukup mencukupi kebutuhan kita selama itu gitu ya. Makanya jemputlah rezekimu dengan cara yang halal dan cara yang baik. Nah, di belanja mingguan alhamdulillah sudah saya postkan. Ini total postnya ada 365.000, serta di sini untuk belanja kebutuhan rumah tangga itu 150.000 dan beras 150.000 itu untuk selama 1 bulan, serta galon dan gas. Di sini saya postkan sebanyak 95.000, sedangkan bensin di sini saya postkan sebanyak 150.000. Jadi total keseluruhannya untuk belanja lain-lain itu sebanyak 545.000. Nah teman-teman, selain kita menjemput rezeki kita dengan cara yang halal, tapi kita juga wajib membelanjakan rezeki kita dengan cara yang halal juga, dengan semua pembelanjaan yang halal, yang sesuai dengan syariatnya. Karena menjadi seorang muslim itu tidak hanya melulu beribadah, maksudnya tidak hanya menjalankan kewajiban seperti sholat, puasa, sedekah, dan lain-lain, tapi mengenai ekonomi syariah pun kita sebagai ibu rumah tangga pun harus melek ya teman-teman, karena apa-apa yang tidak syariah, tidak sesuai dengan syariatnya, maka itu akan menjadi tidak halal dan tidak akan menjadi sebuah kebarokahan. Dan lagi-lagi itu menjadi self reminder ya untuk saya pribadi. Dan selanjutnya ini untuk kebutuhan lain-lain, saya di sini mempostkan dana untuk pegangan sebanyak 100.000. Terus jajan anak sudah termasuk bekal sekolah, saya di situ mempostkan sebanyak 190.000. Nah, pegangan ini bisa juga saya pakai sebagai dana tak terduga ya teman-teman. Karena dana yang terbatas, jadinya mungkin satu pos itu bisa dipakai untuk beberapa kebutuhan. Semoga aja cukup ya. Mengingat beberapa kebutuhan pokok itu melambung tinggi ya teman-teman, itu tuh biasanya membuat ibu-ibu frustasi, pada ibu rumah tangga tuh frustasi karena uang yang dihasilkan itu tetap, tapi segala kebutuhan itu naik. Nah makanya di sini kita harus banyak berdoa, semoga
dicukupkan dengan rezeki yang ada, bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari di tengah segala kebutuhan pokok yang melambung tinggi ya. Setelah itu lanjut ke kolom evaluasi. Nah, mohon maaf ya teman-teman, ini tuh videonya nggak ada estetik-estetiknya ya, karena saya tuh memang tidak kreatif dan rasanya tuh nggak bisa gitu membuat video seperti orang-orang dengan gambar-gambar yang bagus. Jadinya ya seadanya aja. Yang penting kita nih berniat untuk memulai hal yang baik itu ya disegerakan. Sampai di detik ini saya betul-betul mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang masih tetap stay menonton video saya sampai saat ini. Semoga kebaikan teman-teman semua bisa dibalas dengan apa-apa yang melebihinya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dulu ya video dari saya. Semoga video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa tetap semangat dan selalu bersyukur ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.